Ia memberikan kalian petunjuk jalan ini, jalan para nabi, wasolin dan jalan para solihin. Assalamualaikum. Litabtalu yang supaya kalian mengikut dengan mereka. Fakullu ma bayyanallahu tahrimahu. Maka setiap apa yang terjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pengharamannya, tahlilau dan penghalalannya, lana bagi kita minan nisa, daripada perempuan. Kal hukmu adalah itu menjadi hukum. Kadzalika fi jami'i syara'i wal miladi. Itu adalah pada semua syariat dan semua agama. Artinya tarikan ini dalam kaitan dengan tarikal anbiya, tarikal sholihin. Memang di dalam kehidupan dengan pelajaran daripada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim mengajarkan kepada kita tentang dalam syariah harus mengikuti jalan ini si para alim ulama, si para dengan saleh, para nabi dan solehin. Jadi dari Allah Ta'ala sendiri si menisbahkan akan jalan lurus itu adalah jalan simbe, jalan siwa praktikannya, si lekainnya, si para nabi, para solehin, para syuhada. Berarti siwa praktikannya. Lalu kita sebagai generasi akhir, generasi mudi, mengikuti jejak daripada generasi-generasi awal dari kalangan para sholihin. Ayat dari siratal mustaqim. Jadi dina sirati iratika, dan kaji petunjuk jalan pelongo dikaji. Lalu justru alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka pengikutan di dalam syariat agama adalah merupakan suatu yang wajib, bertaklid kepada para ulama-ulama salafus saleh sesuai kerja jalur dan mazhab. Si mengikuti mazhab Hanafi, si mengikuti mazhab Maliki, si mengikuti mazhab Syafi'i, si mengikuti mazhab lain, bertaklid karena termaksud di dalam ihdinas siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu saya mustaqim adalah an-nabi wasallallahu alaihi wasallam. Berarti sampai hari kiamat kita bertaklid kepada para ulama si semasa yang kita atau si duluan sekali daripada kita, sehingga sanad daripada ibadah dilakukan berdasarkan sanad, dilarang berdasarkan ngawa-ngawa, sehingga terjadilah suatu keseragaman dalam hal-hal sifatnya struktural, adalah si inti. Walaupun perbedaan dalam finisi berbeda, tapi strukturnya adalah pada misalnya sholat kan, orang selekap ngene kan, ini finisi orang selekap ngene, orang selekap bawa pusat, orang sini selekap. Namun struktur pada idealisnya pada adalah memiliki rukun keluaras. Dengan demikian kesamaan antara ibadat generasi awal dan generasi akhir adalah generasi akhir mengikuti generasi awal. Ialah yang bertaklid dalam ilmu fikih, dalam soal ibadah. Kemudian siratal mustaqim ini dalam segi akidah, karena tampak pemberitahuan daripada para ulama terdahulu, dia tahu makna daripada wujud tidak bakal menghalafatun dari hadis dan seterusnya. Justru itu adalah berdasarkan pemberitahuan daripada para alim ulama yang mengajari kita dengan berukuna, masailah, kitab-kitab si klasik tulisan para ulama-ulama terdahulu. Adalah siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan juga jalan orang yang disesatkan. Saya ini al-maghdubi ini para Yahudi. Saya isim para ini dolim adalah Nasrani. Tidak jalan ini ya Allah. Saya inginkanlah siratal mustaqim. Dia ada siratal sulaiman. Qala musannif rahimahullah ta'ala
ونفعنا بها بعلومه في الدارين آمين. Faslun fil irtisalatil masnunati wal istirsalatul masnunatu kathiratun al-madhkuru minha huna sab'ata asyara wuslan. Faslun ay hadha faslun fil irtisalatil masnunat. Ini suatu pasal pada membicarakan mandi sunat. Ini mandi sunat. Wal intisalatul masnunatu kathiratun. Mandi sunat itu banyak. Kasiratul mazkur banyak disebut. Minha di antaranya, udah di sini sab'ata asyara 17 macam mandi disebut dalam kitab fikih balagh. Dalam kitab lainnya lebih daripada 17. Bitaqdimis sin, dengan mendahulukan sin alal muwahhadati, atas yang beriksar di bawah, di atas. Wasa'azkuru ziyadatan ala zalika, dan saya akan menyebut lebih daripada itu. Al-awwalu minas sab'ati asar, sedangkan yang pertama daripada 17 itu ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Artinya mandi untuk melaksanakan salat Jumat. Lima yudidu hudurah, bagi orang yang berkeinginan untuk menghadiri akan salat Jumat itu. Wa ilam tajib alaihi Jum'atu, sekalipun tidak wajib Jumat atasnya. Dia di sini karena ada sebuah hadis, idza jaa ahadukumul Jum'at, idza jaa ahadakumul Jum'ata, apabila mendatangi oleh salah seorang kalian adalah salat Jumat, paling kasih silakan dia mandi dulu, mandi salat Jumat. Ya, dia mulai mandi di kolahan, juga para selesai dengan baca khutbah, arak doang masih dan mandi, karena masing-masing berkumpul di sebuah keluarga untuk mandi. Kadang-kadang perut jerak bergunting terus langsung mandi. Ini adalah termasuk suatu perbuatan penyesuaian ketika keadaan waktu itu. Mandian umum sangat diminati karena masih banyak kekurangan di dalam kamar mandi di Bali. Jadi sekalipun dia ada kewajiban melaksanakan salat Jumat, artinya saya dengan nilai misalnya kan dia wajib Jumat, karena Jumat bagi dengan nilai sifatnya sunnatul ainiyah. Sunnatul ainiyah artinya sunat isi bau menghentikan pegawaian wajib. Lamun lakukan salat Jumat, maka dia wajib untuk melakukan salat zuhur. Bagi dengan ini, kalau sunat melakukan kesunatan ini masih mandi, karena sabda Rasul si umum, saya isi berniat untuk mendatangi salat Jumat, silakan mandi dulu. Wali khabaril Baihaqi, dan karena kabar daripada Imam Baihaqi bisanadin sahih daripada sanad yang sahih, man atal jum'ata minar rijali wan nisa, siapa saja yang akan mendatangi salat Jumat daripada laki maupun perempuan, fal yang tasih, silakan dia mandi, amar li ibah apa li nadb. Wa man lam ya'tiha, siapa saja yang tidak mendatanginya, falaisa alaihi syai'un, maka tidak ada apa-apa. Artinya lah model bakalan di Jumat jangan, silakan ambil mandi, silakan di darat. Menuntut dia untuk melakukan perbuatan yang mubah ataupun sunat. Warawiyah ghuslul Jum'ati, dan diriwayatkan bahwa ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtarimin. Mandi Jumat itulah hukumnya wajib atas setiap orang yang bermimpi dan masih mimpi atau dari mimpi hubungan suami istri. Maka mimpi maksudnya nanti sampai inzal. Jadi inzal itu lah si wajiban mandi, dia ada mimpinya tapi inzal. Ayat muta'akkidun sudah di surat mu'akkad. Kemudian wasurifa hadza anil wujubi, dan dipalingkan ini daripada wajib. Khabarun
man tawadda'a yaumal jum'ati, itu habar yang mengatakan man tawadda'a yaumal jum'ati, siapa saja yang berwudu pada hari Jumat ya padanya wa na'mat manik dan demak arya, itu lebih bagus maksudnya, bagus. Waman intasala fal ghuslu afdal, artinya siapa saja di samping dia berwudu dia juga mandi, itu lebih afdal. Rawahu Tirmidzi, berkali hadis riwayat Tirmidzi. Wasanahu, dan ia menganggap hadisnya hadis hasan. Kemudian wa waktu, dan waktunya minal fajri, adanya dengan waktu fajar siddiq, maksud waktu subuh. Ya, tahu maksud waktu daripada salat mandi Jumat. Minal fajri shadiq, daripada tersadik. Li annal akhbara, karena bahwa kabar-kabar ini Allah katuhu bil yaumi, itu mulai dari hari itu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu, man ittasala yaumal jum'ati thumma raha fi sa'atil ula, siapa saja yang mandi pada hari Jumat lalu dia datang ke masjid pada jam pertama. Al-hadits ini adalah merupakan hadis. Kemudian wataqribuhu min ziyabi, dan disunatkan juga dekatnya perginya itu daripada mandinya. Artinya waktunya mandi si paling abdalah di saat-saat akan berangkat menuju masjid. Lamun subuh misalnya tetap mandi sekaligus adalah untuk salat subuh dan menunggu waktu Jumat sampai masjid. Nah, ini termasuk sesuatu yang luar biasa. Karena di beberapa masjid, misalnya baik di daerah Beli maupun daerah Kode, terutama sekali Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan ini, banyak kadang-kadang dengan sekaligus datang salat subuh sekaligus menunggu salat berjamaah, apa salat Jumat. Karena apa? Karena ia khawatir namun datang terlambat di mau ada pada masjid. Parantas terjadi di Masjid Nabawi, Masjid Makkah dan Masjid Baitul Maqdis, harus menjauhi bau sini barang-barang kancai sudah kemudian. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kaqauli sallallahu alaihi wasallam, man ittasala yaumal jum'ati sumaraha fi sa'atil ula hadis wa taqribuhu min zihabi. Nah, siapa saja yang mandi pada hari Jumat kemudian dia pergi pada saat itu juga, artinya minum mandi jam 6 misalnya, jam mandi langsung lekari ke masjid pada jam 6. Thumma roha, kemudian kau tahu